pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. La-la-la. Baik buruknya generasi penerus atau sumber daya bangsa, khususnya sumber daya manusia Papua, sangat tergantung pada bagaimana pembangunan anak yang kita lakukan saat ini, yang menjadi tanggung jawab orang tua, negara, bahkan semua pihak, anak-anak Indonesia, terlebih khusus anak-anak Bovendigul yang ada saat ini memegang peranan strategis ketika 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Oleh karena itu, kita mengharapkan calon pimpinan bangsa ke depan tersebut menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter, dan dalam sukacita yang bersedikan kepada nilai-nilai moral yang kuat. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Anak, Ibu dan Anak, yang saya hormati narasumber dalam kegiatan pada hari ini, dan yang saya hormati pula pengurus Forum Komunikasi Anak Bovendigul atau FAN Bodi, dan yang berbahagia dan saya kasih tentunya anak-anak sekalian yang hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk membaca sambutan Bupati dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada tahun 2021 dengan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, Forum Anak Daerah Bovendigul, FAN Bodi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan berkat-Nya, sehingga kita dapat kembali memperingati Hari Anak Nasional pada tahun 2021. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 23 Juli berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di daerah, serta perwakilan RI di luar negeri. Peringatan HAN merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian serta partisipasi seluruh komponen bangsa
dalam menjamin pemenuhan hak anak. Pertama-tama memang saya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan jajarannya, karena kita melihat permasalahan anak ini sebenarnya permasalahan yang sangat membutuhkan perhatian. Banyak sekali kejadian yang menimpa anak-anak kita, itu jujur kita tidak bisa menutup mata. Dan di satu sisi banyak sekali slogan yang mengatakan bahwa mereka ini adalah harapan bangsa, cita-cita bangsa, cita-cita dari negeri ini. Kita ini akan selesai pejabat-pejabat, tapi mereka ini yang nanti akan melanjutkan. Siapa mau sangka bahwa besok-besok mereka bisa menggantikan Ibu Edmunda sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Betul toh anak-anakku? Iya, kamu bisa jadi guru, bisa jadi perawat, bisa jadi bidan, bisa jadi apa saja, bahkan bisa jadi bupati. Tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi memang kita harus siapkan mereka. Tidak bisa, kalau sekarang kita tidak siapkan akan gagal. Mereka tidak pernah disiapkan untuk menggapai itu. Oleh sebab itu terima kasih sekali lagi Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai leading sektor untuk memberi ruang atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk menggugah kita semua bahwa pentingnya kita mendapatkan atau kita memperhatikan anak-anak kita. Pentingnya kita memberikan ruang kepada mereka, karena mereka ini harapan bangsa dan harapan keluarga dan juga harapan daerah kita, daerah Bovendigul. Walaupun sekarang kita pakai sendal jepit, pergi sekolah atau makan, pergi sekolah mungkin tidak makan, kadang-kadang lapar dan sebagainya, tidak apa-apa nak. Masa depan ini masih panjang di depan. Kamu boleh menggapai apa saja. Itu untuk kamu. Oleh sebab itu, siapkan diri untuk menggapai semuanya. Kamulah yang nanti pegang tongkat estafet. Sesudah Bapak ini, saya mungkin dokter, besok saya ingin ada dokter-dokter lain anak Bovendigul yang harus lanjut. Itu berarti saya serahkan tongkat estafet anak untuk generasi selanjutnya. Ayo maju. Baik, saya pikir itu mungkin motivasi sedikit yang bisa saya berikan. Terima kasih sekali lagi sudah mempersiapkan semua acara ini. Acara-acara seperti ini hendaknya kita terus tingkatkan dari tahun ke tahun, yang lebih fokus dan lebih ini untuk mendidik atau menggugah atau memberikan banyak hal tentang terkait dengan membangun generasi, membangun anak-anak kami demi masa depan Bovendigul yang kita cintai. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 15 Juli tahun 2021 jam 10.30, saya atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul secara resmi membuka kegiatan penguatan kelembagaan pembinaan dan pengembangan Forum Anak Daerah Kabupaten Bovendigul secara resmi. Untuk teman-teman dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul, iya, sebelum mulai materi ya. Ya, sebelumnya saya sangat tersanjung sekali bisa diberikan kesempatan yang luar biasa, bisa terlibat dalam satu kegiatan penguatan kelembagaan pengaruh utamaan gender dan anak terkait dengan pembinaan dan pengembangan Forum Anak Daerah. Dan saya bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Nah, jangan kemana-mana, kita mau dengarkan dulu ya pesan dari Kak Seto. Jangan lupa untuk selalu menjaga asupan gizi, istirahat yang cukup, dan selalu rajin untuk berdoa mengucap syukur.
Adik-adik di Kabupaten Bovendigul adalah anak-anak Indonesia yang hebat, sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi emas di tanah Papua. Sukses kepada panitia dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bovendigul. Sehat selalu dalam melayani anak-anak. Selamat bergembira dan belajar bersama Kak Winona dan Uncle Willy. Selamat memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2021. Salam sehat, anak terlindungi, Indonesia maju. LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring, dan evaluasi berkala. LPAI juga memiliki mitra lembaga perlindungan anak di daerah yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota-kota di seluruh Indonesia. Jadi, kegiatan kita pada pagi hari ini sudah saya kirim beberapa fotonya langsung di grup LPA Indonesia. Jadi teman-teman LPA yang ada di Aceh, di Sumatera, di Jawa, di Bali, mereka tahu bahwa kami dari LPA Merauke ada diundang oleh Kantor Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul untuk forum anak daerah. Kita beri tepuk tangan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bovendigul. Nah, adik-adik dan juga Bapak Ibu, terkait beberapa kasus yang menjadi perhatian dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia adalah kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, pemahaman, kemudian juga penahanan dan perebutan hak asuh. Kemudian anak-anak yang berhadapan dengan hukum terkait akte kelahiran dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak kemudian anak-anak pinggiran, anak-anak korban bencana alam, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya. Juli, yaitu memberlakukan vaksinasi untuk anak usia 12 tahun ke atas, karena ternyata di usia produktif, anak-anak, remaja, bahkan ada ibu hamil dan sebagainya itu yang ternyata rentan terpapar virus COVID-19. Makanya anak-anak juga ikut divaksinkan, sebelumnya 17 tahun ke atas seperti itu. Nah, mungkin nanti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mendorong sehingga percepat untuk yang pelaksanaan vaksinasi, karena di Merauke juga tim Satgas Covid akan bangun kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan, kemudian dengan Dinas Pendidikan, itu untuk anak-anak sekolah harus segera divaksinasi. Kalau di Merauke sudah mencapai sekitar 60.000 masyarakat yang sudah divaksinasi, tapi presentasi anak-anaknya belum semua. Karena yang harus dilindungi adalah anak-anak sebagai aset bangsa dan kita yang ada di Bovendigul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita dengarkan dulu ya. Ini salah satu contoh saja dan mudah-mudahan bisa di Bovendigul juga bisa kerjasama dengan RRI untuk kita buat hal yang sama. Mungkin nanti pesannya bisa disampaikan oleh kepala dinas atau asisten sebagai bentuk dorongan pada masyarakat. Untuk semua adik-adikku usia 12 tahun ke atas. Untuk semua adik-adikku usia 12 tahun ke atas, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2021. Ayo kita simak pesan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Saya Dr. Neko Muskita, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke,
mengimbau kepada warga masyarakat secara umum atau bapak ibu sekalian yang memiliki anak usia 12 tahun ke atas. Dalam masa pandemi ini saya harapkan bisa dibantu atau bisa didorong untuk mereka bisa vaksinasi dalam rangka meningkatkan imunitas bagi tubuh mereka, sehingga anak-anak dapat melakukan aktivitas, terutama belajar mengajar mereka dengan sehat. Untuk itu saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Dengan vaksin, anak terlindungi, Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke, didukung oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19, dan Lembaga Perlindungan Anak Merauke. Siapa? Ini dari kanan namanya siapa? Ayo. 1, 2, 3, namanya siapa? Ya. Oke. Nama teman di sebelah kanan siapa? Nama teman di sebelah kanan siapa? Oke ya. Sudah tahu semua? Oke. Kau suka hati hentak kaki. Kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, kata amin. Amin. Kalau kau suka hati, kata amin. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita serukan. Kalau kau suka hati, kata amin. Amin. Kalau kau suka hati, buat 5. Amin. Kalau kau suka hati, buat 5. Amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, buat 5. Amin. Nah, biar lebih semangat lagi semua berdiri bagaimana ya? Oke.
cita-cita kelompok petani. O. Optimis. N. Nasionalis. I. Inspirasi. Kelompok petani selalu siap memberikan inspirasi. Bapak Oni, maju terus, yang lain putus. Dari kelompok kami ada yang bisa menari, bernyanyi, mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, membuat video, bisa memasak, main bola, main voli, kasti, berenang, dan berani dalam mengungkapkan sesuatu di depan banyak orang. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Ya. 1, 2, 3. Ayo, kakak itu harus kasih semangat, ayo. Datang di sini dengan disiplin tinggi. Setiap saat, setiap waktu, kelompok kita beraksi. Lihat, kelompok kita, EEA. Tina terampil, inovatif, naratif, apresiatif. Kekurangan dari kelompok kami, pemalu, cepat emosi, pemalas, insecure, penakut setan, emosi, malu untuk berbicara di depan. Terima kasih. Selamat siang. Siang, selalu semangat pagi. Kelompok Tony, anaknya Bapak Oni dan Mama Eta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oni dari kelompok 3. Kami akan membacakan peluang yang dapat kamu harapkan dalam situasi pandemi COVID-19. Yang pertama akan dibacakan oleh kakak Gloria dan dilanjutkan oleh Nur dan kakak Rana. Lebih akrab bersama keluarga, contohnya ibadah bersama keluarga. Lebih bersama belajar dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah seperti dari peluang yang ketiga, kita dapat membuat usaha-usaha kecil seperti membuat loket dan dapat menjualnya kepada masyarakat di sekitar. Sekian dari kita, terima kasih, selamat siang. W. Widih. I. Idaman C. L. Double L. Laki-laki luar biasa. Y. Yeson, paling sip yang pedis. Kelompok Uncle Willy, maju bersama, sejahterakan anak Indonesia. Halo teman-teman dan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Uncle Willy. Di sini kami mendapat tugas untuk mempresentasikan hasil kerja kami soal ancaman. Saya akan membacakan ancaman yang telah kami diskusikan. Yang pertama ada yang
Yang batal berangkat keluar Papua untuk melanjutkan pendidikan karena COVID. Yang kedua, merasa tertinggal dalam pendidikan di sekolah karena keterbatasan akibat pandemi. Ketiga, merasa kurang mengekspresikan minat dan bakat dalam diri karena kurangnya dukungan atau peluang yang diberikan, seperti kegiatan lomba kurang dikembangkan. Selanjutnya ada bingung ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mana karena sadar akan pesaingnya lebih unggul di luar sana. Yang selanjutnya, kegiatan atau organisasi atau perkumpulan yang bisa membawa ke arah positif dan untuk membentuk karakteristik anak belum banyak dan aktif dalam pergerakannya. Yang keenam adalah banyak rencana yang tertunda atau batal akibat pandemi. Misalnya, kita sudah merencanakan saat liburan nanti akan berkunjung ke sanak saudara di luar daerah, itu bisa batal karena adanya COVID. Kemudian ada takut akan bully yang marak terjadi baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kita sendiri tahu bahwa anak-anak Indonesia masih banyak yang mendapatkan perilaku bully baik dari lingkungan sekolahnya, masyarakat, bahkan keluarga pun ada. Yang terakhir ada takut akan orang yang hilang akal, sehat atau kesadarannya akibat miras. Ya, di Bopendikbud sendiri sudah banyak kegiatan dan pihak-pihak berwajib untuk memberantas miras. Cuman ada beberapa memang penduduk dari Bopendikbud yang masih bandel untuk membawa miras masuk ke dalam Bopendikbud. Akibatnya generasi di Bopendikbud, baik yang muda, tua, hancur karena miras tersebut. Baiklah, saya rasa cukup itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi kami kali ini. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan dan selamat siang. Ya, tepuk tangan. Salut. Tapi pasti tidak semua kan bisa juara satu, kan begitu? Ya, kita belajar. Semua dari awal itu kita belajar, maka kita bisa. Begitu. Jangan ragu selagi masih muda. Jangan ragu karena takut salah. Tapi bagaimana dari kesalahan itu kita menjadi anak yang hebat ke depannya. Iya. Jadi dari ibu di sini menilai dari kelompoknya Bapak Oni, iya, nilainya bagus, kompak, dan presentase daripada kelompok ini bagus. Jadi ada pembelajaran untuk kita semakin ke depan, jangan cuma nanti di sini, mungkin keluar karena ini sudah sama-sama kita saling mengenal bagaimana ke depan, saling mengingatkan, mengajak bila mana ada kegiatan seperti ini, mari datang ikut karena disitulah kita punya waktu untuk pembelajaran. Pembelajaran organisasi yang kecil hingga kita menjadi lebih besar nanti di kemudian hari. Iya, nilainya nanti. Untuk kelompok Tina, yel-yelnya bagus, presentasinya juga bagus. Semuanya kita belajar, nilainya nanti kita sampaikan. Kelompok Antoni, demikian yel-yelnya cuman dalam taraf pemalu dan ragu dalam pengungkapan. Ya, kalau yang kelompok yang pertama dia ada ketegasan, baik di dalam dia punya bersikap dalam kelompoknya bagaimana mereka kelompok. Sama dengan yang kelompok kedua. Ya, pertama itu ya ada sedikit keraguan, tapi dia punya ketegasan juga. Nah, kelompok yang keempat, Uncle Willy, ya dia punya yel-yelnya bagus, tapi dia juga siap. Jadi untuk dari presentase dengan yel-yel dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk nilai dari nomor 4 yaitu kelompok 3 harus bisa menerima, jangan ragu. Kalau kita jatuh, kita dalam taraf ini kita belajar ya sebagai anak-anak bangsa. Iya. Yang ketiganya kelompok 4. Ya.
itu karena keraguan tapi siap, tapi ada kesiapan. Dia mempertegasnya juga di presentase, ya, iya. Terus untuk urutan kedua, kelompok kedua, yel-yelnya bagus, tetapi di dalam presentase masalah sikap apa gitu, itu dia kayak ragu pengungkapannya, ya, tapi ada ketegasan, begitu. Nah, semangat untuk kelompok 1, nah, mereka punya satu ketegasan dari awal dan siap. Makanya kan tadi ibu jalan dia, tapi kan tidak mungkin ibu omong, karena itu kan pengungkapan pribadi anak-anakku. Bagaimana dia mengungkapkan dan bersikap, begitu. Jangan takut ya, jangan takut untuk salah, karena dari kesalahan itu kita akan menjadi besar. Kita lebih banyak bisa berkembang untuk ke depan, kita meraih kita punya cita-cita dan masa depan. Iya, begitu saja Ibu sampaikan. Terima kasih, jangan putus asa. Terima kasih yang sudah membantu menentukan siapa yang juara. Dan kita semua setuju ya. Nah, sebelum adik-adik nanti kita masuk di sesi berikutnya dan evaluasi dari kegiatan ini, ya, karena izin kita akan break ya, akan makan siang dulu. Nah, sebelum kita makan siang sekali lagi yel-yelnya ya. Oke, kelompok Bapak Oni boleh berdiri. Iya, sampaikan yel-yel yang lain dulu. Iya, sekali lagi. Belum lupa toh? Iya, sampai. Oke. Ini juaranya harus mempertanggungjawabkan ya, ibu ya. Oke. Kakak ibunya di samping, iya. Kakak ibu di samping, kakak ibunya juga harus ikut sih sebenarnya. Kakak ibu di samping sini. Iya. Oke, silakan leadernya. Konsen. Siapa kita? Anak-anak generasi bangsa. Siapa kita? Kelompok Bapak Oni. O, optimis. N, nasionalis. I, inspirasi. Kelompok Bapak Oni selalu siap memberikan inspirasi. Bapak Oni maju terus, yang lain putus. Oke, tepuk tangan luar biasa. Oke. Tepuk tangan ke kelompoknya. Selamat siang. Siap. Selalu semangat pagi. Kelompok Tony, anak-anak Tony dan Mama Eta. Yes. Deskripsikan Uncle Willy. W, Winnie. I, idaman C. Double L, laki-laki luar biasa. Y, Jackson, paling singkir pedis. Kelompok Uncle Willy, maju bersama, sejahterakan anak Indonesia.
itu punya saya. Sudah, romantis. Robi kok terlalu gatal sekali. Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Harus. Kamu mau apa? Bicara gimana? Mau bingung ini ya apa saja? Ayah, mau kita ya. Kenapa kak? Bicara jelas kali. Jika mencium gua. Sekali saja bu. Bisa. Supaya bunuh saya. Kira-kira mati saya sudah berapa apa. Penting sekali. Kalau tidak masa pukul gua saja sudah. Kenapa nih? Tidak bisa. Saya. Kemarin itu Nona bilang tuh tidak boleh kayak begitu. Iya, tidak tahu nih, ini barang apa yang batal? Aku belum 3, aku nanti tuh awas. Ini, saya takut nih. Nanti kamu 3 tuh. Nanti kita pergi lapor di LPA. Bisa takut. Oke. Ya, terima kasih untuk roamingnya ya. Walaupun sederhana dan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi Oliva berperan sebagai Robi, Tika sebagai Tika dan 2 temannya. Konsepnya itu bagaimana merepresentasikan materi yang tadi kita dapatkan, bahwa ketika ada pemaksaan dari seseorang yang itu tadi ya, merayu seperti itu ya, siapapun itu ya teman-teman, karena banyak juga kasus-kasus pencabulan, pelecehan itu terjadi di dalam rumah kita sendiri. Kita harus berani bersuara. Adik-adik tidak sendiri, sampaikan itu pada keluarga terdekat yang bisa dipercaya. Atau kan adik-adik sudah kenal dengan Mama Dorang di pemberdayaan perempuan, toh ada P2T, P2A. Kalian bisa melapor ke sana. Mungkin pas ketemu di jalan, ketemu dengan Mama Vera, Kak, aduh Mama tadi saya mengalami begini, aduh itu tuh, siapa Omnya udah paksa-paksa saya begitu. Karena itu bisa ditindaklanjuti. Tidak ada, kadang-kadang ada percobaan pemerkosaan itu bisa dicegah ketika kita berteriak, bersuara seperti itu ya, supaya ada orang lain yang datang tolong kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Semua masih semangat? Masih. Ya, sedikit jaga jarak boleh? Ya, kita buat gerakan COCONUT ya. Pelan-pelan. Semuanya.
Oke ya, bisa ya. Agak-agak lupa, suaranya bisa agak luar. Oke, pelan-pelan ya. C O